Oke, welcome back, ladies and gentlemen. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia, ya, lagi dan lagi saya ingatkan kepada Anda semua selalu memberi Anda informasi terbaru, terpenting di ruang kripto. Maka dari itu bagi diri Anda yang belum terlibat, silakan libatkan diri Anda. Sangat mudah teman-teman ya, dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Anda akan mendapatkan pembaharuan penting. Jika kami ada waktu setiap hari, kami akan sajikan untuk Anda semua dalam satu video yang mudah Anda pahami. Saya pikir seperti itu. Baik, sebelum kita menuju ke video inti pada kesempatan kali ini, karena ada beberapa penyampaian yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua tentang hasil wawancara ya di salah satu stasiun TV Squawkbox ya, yang diundang pembicara salah satunya adalah investor kripto, yaitu Kevin O'Leary ya, CEO dari Galaxy Digital, teman-teman ya. Sebentar kita akan lihat bagaimana pandangan dari CZ tentang hasil wawancara tersebut, karena Kevin O'Leary telah nyangkut teman-teman ya, dananya tersimpan di FTX sekitar, menurut komentarnya ya, sekitar 15 jutaan US dollar. Baik, sebelum kita ke sana, kita akan melihat dulu pembaharuan hari ini ya, lagi dan lagi untuk global market cap. Selalu kita update global market cap dalam keadaan sideways. Saat ini 0,5% minus ya, masih di kisaran 893 miliar US dollar. Kemudian kita melihat ada Bitcoin juga ya, sudah sempat lagi naik di atas 17.000, saat ini 17.164 US dollar. Dalam keadaan normal juga dalam 24 jam. Kemudian menyusul Ethereum ya, BIR 1,7% di harga 1.267 US. Kemudian BNB 1,2% BIR. Menyusul ada XRP 0,7%, kemudian Dogecoin 1,5% BIR. Kemudian Cardano 0,6%, dia normal saja. Kemudian Polygon Matic dalam keadaan BIR 2,4%, Polkadot 1,9%, kemudian STETH kemudian 1,8%, Litecoin 2,2%, untuk Shiba Inu 0,9%. Nampaknya memang untuk saat ini dalam 24 jam terakhir untuk token koin teratas memang tidak ada signifikan penurunan ataupun kenaikan saat ini, teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung ya saya tunjukkan ini postingan dari si CZ ya, Changpeng Zhao, CEO Binance ya, komentarnya tentang hasil, teman-teman, hasil wawancara tersebut. Dia mengomentari juga hasil wawancara tersebut ya. Ini postingannya di utasan Twitter dari CZ ya, kita akan mengulas. Baik, langsung kita lihat. Tampaknya ya, ini hasil wawancara di YouTube ya, di Squawkbox ya, salah satu stasiun TV, teman-teman. Dan di situ Kevin O'Leary mengungkapkan bahwa ya, kalau saya tidak salah teman-teman ya, hasil wawancara tersebut sekitar 15 jutaan dolar dana dia tersimpan di FTX ya, kerajaan kripto FTX yang runtuh itu. Tampaknya 15 juta dolar tidak hanya mengubah pikiran Kevin O'Leary tentang kripto. Ini postingan dari CZ ya, teman-teman, tetapi juga membuatnya bersekutu dengan penipu. Kenapa dia katakan seperti ini ya? CZ mengapa katakan seperti ini? Karena kita mengetahui bersama ya, Kevin O'Leary ini dia pro dengan SBF. Dia mendukung SBF, sedangkan beberapa orang lainnya seperti CZ ya, dia mengecam daripada SBF ini karena melakukan kesalahan besar terhadap runtuhnya FTX. Apakah dia serius membela SBF? Ya, ini yang dikatakan ya, ini kata dari si CZ, yaitu Changpeng Zhao. Kita beri like. Kemudian postingan berikutnya, teman-teman, dari si Changpeng Zhao. Kami keluar dari FTX 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun lalu, sekitar bulan Juli 2021. Sejak saat itu, FTX berinvestasi di berbagai perusahaan ya, dengan total sekitar 5, miliar dolar ya. Nah, di sini data ini, teman-teman, ini beberapa data yang ditunjukkan oleh kita dari CZ ya, bahwa FTX berinvestasi ke beberapa project ya, seperti ada digital asset ya, kemudian ada Genesis juga di sini kita melihat, dan beberapa proyek lainnya, teman-teman ya, EEX. Kemudian ya, di sini ya kalian bisa lihat di layar Anda, di situ memang ada beberapa proyek yang dimana si FTX ini berinvestasi di sana ya. Kurang lebih di sini kita melihat data dari CZ menunjukkan kepada kita sekitar 5,5 miliar US dollar, teman-teman. Next, kemudian postingan berikutnya dari CZ yang ketiga. Selain itu, FTX menghabiskan uang untuk stadion Miami
ya. Jadi bangunan Miami teman-teman ya, dia menghabiskan ke sana sebagian besar uang dari FTX. Beberapa iklan Super Bowl ya, wasit baseball, F1, belum lagi sumbangan politik besar-besaran. Untuk sumbangan politik ini memang saya juga telah banyak mengupload, membuat video tentang ini, bahwa SBF itu telah memberi beberapa juta dolar teman-teman ya kepada politikus ya teman-teman ya, politik ya di Amerika sana ya. Di sini juga kita melihat SBF mengatakan demikian, bahwa FTX ini ya banyak berinvestasi juga, menyumbangkan uangnya ke ruang politik secara besar-besaran, dan juga di real estate mewah. Dan menyalahgunakan dana pelanggan yang tercelah teman-teman. Ini yang diungkapkan oleh CZ Binance. Kemudian kita melihat postingan yang lain. Lebih buruk daripada kehilangan 15 juta. Anda akan berpikir bahwa digunakan sebagai contoh untuk salah satu kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah akan membuat Kevin O'Leary berpikir dua kali sebelum mempercayai kata-katanya lagi. Tapi jelas tidak ya, berdasarkan penampilannya. Artinya di sini memang Kevin O'Leary ini sangat mendukung ya teman-teman ya, mendukung SBF ya. Kurang tahu apa penyebabnya, padahal di sana dia kehilangan duit juga sekitar 15 jutaan dolar. Dia ungkapkan dalam stasiun ya, dalam wawancara di Squawk Box. Next, kemudian dari Squawk Box yang kalian lihat ini teman-teman ya, komentar dari si CZ ya, kita melihat postingan dari si Squawk Box. Kalau mau bilang dia bersalah sebelum diadili, saya kurang paham, kata Kevin O'Leary di TV teman-teman ya. Kevin O'Leary di SBF FTX atau si Sam Bankman-Fried yang ada pembunuhan uang saya dalam kasus ini. Artinya memang si Kevin O'Leary ini mengungkapkan ada duit dia di sana, ada dana dia yang tertahan di sana di perusahaan kerajaan FTX Sam Bankman-Fried yang dulunya teman-teman ya, yang sebelum runtuh, sekitar 15 jutaan dolar. Tetapi walaupun demikian ya, Kevin O'Leary ini tetap mendukung teman-teman, mendukung daripada si SBF ini ya. Kurang tahu apa alasannya kenapa dia pro dengan SBF. Kemudian yang kelima, tidak seperti Kevin O'Leary, kami terus melakukan uji tuntas, bahkan setelah kami melakukan investigasi. Sebagai investor awal di FTX, kami menjadi semakin tidak nyaman dengan Alameda atau SBF dan mulai proses keluar dari lebih dari 1,5 tahun ya, 1,5 tahun yang lalu. Ini yang diungkapkan oleh si CZ Binance. Jadi Binance itu keluar dari kerjasama bersama FTX sekitar di tahun 2021 teman-teman ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu lah ya, bisa dikatakan demikian. Next, kemudian ke-6, Sam Bankman-Fried begitu terketuk ketika kami memutuskan untuk menarik diri sebagai investor ya, awal-awalnya dulu di 2021, sehingga dia meluncurkan serangkaian omelan ofensif. Maksudnya apa sih Bang omelan ofensif ini? Maksudnya ofensif ini ya seperti serangan lah ya. Dia meluncurkan seperti serangan terhadap Binance ini ya, mungkin seperti itu. Pada beberapa anggota tim Binance ya, termasuk mengancam untuk melakukan upaya yang luar biasa untuk membuat kami membayar. Kami masih memiliki pesan teks tersebut. Ini ungkapan dari si CZ Binance. Kemudian yang ketujuh teman-teman, tak lama setelah itu Sam Bankman-Fried mulai berinvestasi pada teman-teman di posisi tinggi, mulai dari media, pembuatan kebijakan, hingga selebritas ya seperti Kevin, dan dia menggunakan jaringan itu untuk memanipulasi opini publik, termasuk menyerang saya dan orang lain di industri ini. Next, kemudian kita melihat di sini ya, etnis saya menjadi fokus serangan tersebut, dan Kevin O'Leary mengisyaratkan niatnya untuk melanjutkan serangan tersebut di media dan kemungkinan akan mengulanginya pada sidang Senat minggu depan. Saya orang Kanada dan Binance bukan perusahaan Cina ya. Jadi di sini kita melihat CZ mengungkapkan dirinya dia itu sebenarnya orang Kanada, bukan orang Cina. Memang banyak orang mengira ketika orang terjun di ruang kripto dan melihat Binance dan kemudian melihat CEO Binance, Changpeng Zhao, banyak orang mengira dia itu adalah orang Cina. Awal-awalnya saya pun teman-teman semua mengira sedemikian.
Saya mengira bahwa CZ ini adalah orang China, dan ternyata dia itu adalah orang Kanada, dan Binance ini bukan perusahaan berasal dari China sana ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian next yang berikutnya yang diungkapkan oleh CZ, Anda tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui sesuatu yang tidak berbau di FTX. Mereka sekitar 1:10 ukuran kami, namun menghabiskan sekitar 100% lebih banyak dari kami untuk pemasaran. Jadi FTX ini sangat banyak mengeluarkan duit untuk pemasaran ya, dan kemitraan. Pesta mewah di Bahama ya. Jadi perusahaan FTX didirikan ya di Bahama, salah satu negara di bagian Amerika Serikat, Bahama. Perjalanan keliling dunia dan rumah mewah untuk semua staf senior mereka dan orang tuanya. Next, kemudian ya, ini ungkapan yang ke-10 yang diungkapkan oleh si CZ Binance. Dia katakan, by the way, ngomong-ngomong ya, we have secured ya multiple registration license globally. Maksudnya apa Bang? Jadi maksudnya ini adalah ngomong-ngomong ya, kami telah mengumumkan beberapa pendaftaran atau lisensi secara global ya. Nah, di sini kita melihat termaksud ada di Prancis ya teman-teman semua, kemudian Dubai, Bahrain, Spain, Spanyol, Italia, ya Lithuania, Abu Dhabi atau di Dubai, New Zealand, Selandia Baru ya, Kryptos, Polandia, Kazakhstan, Australia, Kanada, Afrika Selatan pun atau South Afrika ya. Kemudian more than any other exchange, maksudnya lebih dari pertukaran lainnya. Kemudian including FTX ya, termaksud FTX. Next, kemudian postingan dari CZ yang terakhir ya, dia ungkapkan jika Kevin O'Leary sedang mencari seseorang untuk disalahkan atas ledakan FTX, dia harus mulai ya dengan mengibaskan jarinya pada mitra investasinya yaitu Sam ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Kemudian berita informasi penting lainnya bahwa baru-baru ini Crypto.com ya, Crypto.com merilis studi Proof of Reserve yang viral baru-baru ini semenjak runtuhnya FTX ya. Perlunya suatu proyek kripto ya, exchange yang lebih penting untuk mengadakan namanya Proof of Reserve, bukti cadangan ya, agar orang-orang ya, agar usernya mengetahui teman-teman bahwa memang perusahaan ini benar-benar kuat. Artinya dana mereka itu tidak disalahgunakan, dan cadangan dana dari exchange itu tidak teman-teman ya, tidak krisis likuiditas ya, yang dilakukan oleh measures ini ya, seperti memang perusahaan audit cryptocurrency teman-teman. Kemudian Crypto.com merilis laporan Proof of Reserve yang katanya memungkinkan pengguna untuk memverifikasi bahwa aset mereka didukung sepenuhnya. Pertukaran memungkinkan pengguna untuk memverifikasi sendiri dana dengan mengunjungi halaman web. Jadi kalian jika user daripada Crypto.com ya, pengguna Crypto.com, kalian bisa cek langsung teman-teman semua ya. Cek langsung di websitenya Crypto.com tentunya. Prosesnya dilakukan oleh Measures Group ya, yang membandingkan aset yang disimpan di alamat on-chain yang terbukti ya, dikendalikan oleh Crypto.com dengan saldo pelanggan, rasio cadangan yang berbagai koin berkisar dari 101% untuk Ether, kemudian hingga 106% untuk USDT. Kemudian memberikan bukti cadangan ya yang telah diaudit merupakan langkah penting bagi seluruh industri untuk meningkatkan transparansi dan memulai proses pemulihan kepercayaan, kata CEO Chris Merzelek teman-teman. Ini CEO dari si Crypto.com ya kalau tidak salah, seperti itu. Jadi yang penting bukti pencadangan ini dalam satu exchange ini penting, sangat penting teman-teman ya, agar ada transparansi antara perusahaan dengan user teman-teman ya, kurang lebih seperti itu informasi kali ini teman-teman semua ya. Jika kalian memiliki akun media sosial di Twitter, saya kira ya, kami pikir penting untuk kalian mengikuti kami di Twitter. Silahkan cek langsung di description video ini. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye bye.